Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya. Kebetulan kali ini kita mengangkat tema Ramadan, yaitu Tausiah Ramadan Banten Podcast bersama pengurus cabang NU Kota Serang. Hadir bersama kita untuk tema kali ini yaitu aturan dan ketentuan zakat fitrah, yaitu Bapak Laode Asrarudin Taufik. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat Impak Sodako atau JIS Badan Amal Zakat Nasional Kota Serang. Selamat datang Bapak Laode di Banten Podcast. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Iya Pak, sama-sama Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ya biasa, konsentrasi, ya memerankan diri sebagai Wakil Ketua Basnas di bidang pengumpulan, bidang yang sangat berat. Betul. Ya kan, kita target juga cukup fantastis. Ya kalau bisa dihitung mungkin adalah 4 kali lipat dari raihan tahun sebelumnya, yaitu 2021. Di angka 11 ya, dibandingkan sebelumnya 2,3 miliar. Mudah-mudahan Allah membantu dan melindungi dan memudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi apa yang membuat Bapak begitu optimis tahun ini bisa mengejar target dengan 4 kali lipat? Itu luar biasa ini gitu. Sederhana begini, bahwa sebenarnya zakat potensi dulu, bicara potensi existing condition, itu potensi Muslim Serang itu 599. Saya bertanya bahwa 2,3 itu nyaris hanya sebagian kecil saja yang ditulis dari penghasilan zakat fitrah. 599.000, kalau 500 saja membayar fitrah dan itu dicatat dan dilaporkan kemudian kita punya kopinya, ya kan, 500 kali 30.000 sudah 15 miliar. By data Pak ya? Ya, by data. Belum lagi perusahaan, belum lagi sektor zakat penghasilan dan sebagainya yang saya kira itu bisa kita ambil tiap bulan, maupun juga pertanian, maupun juga banyaklah potensi-potensi itu. Dan di sisi lain sebenarnya bukan berarti, nah ini jadi kemana kesalahannya? Bukan persoalannya adalah pada zakat dan potensinya itu, tetapi pada persoalan pengadministrasian, artinya dari seksi amilin, pengelola. Itulah kenapa makanya hanya di dalam zakat saja itu langsung, ya kan, disebutkan di situ amilin. Dan ingat, bukan amilin. Kelompok. Bukan perorangan, dia jamak, kira-kira begitu. Maka dia harus kelompok yang terorganisir, yang memiliki perencanaan, yang terprogram dan sebagainya. Gitu. Iya, berarti Bapak sudah siap dengan strategi ya untuk insya Allah lah, mudah-mudahan ini sederhananya kalau kita mengumpulkan 599 kan ngumpulnya di masjid yang selama ini masih tidak terintegrasi. Kita punya potensi 567 masjid. 560 di Kota Serang? Ya, yang terdaftar dalam arti kata untuk Jumatan dan sebagainya ya. Nah, itu bertebar di 6 kecamatan dan 67 kelurahan. Nah, ini kalau semua masjid saya ambil rata-rata saya 10 juta sudah lumayan. 10 juta kemudian tercatat saya 10 juta kali 500 sudah. Ya 5 miliar lah kira-kira begitu dari sebulan. Nah, itu betul nih terobosan baru Pak ya. Karena memang ya kan baru kali ini kita terintegrasi dengan masjid. Betul. Masjid sendiri kan sama-sama mengumpulkan. Betul. Karena itu kita berharap sebenarnya dari masyarakat, peran serta masyarakat termasuk juga PCNU dalam hal ini, saya kira sebagai organisasi keanggotaan yang memang secara kultural tumbuh di masyarakat Banten juga dan mayoritas juga adalah warga Nahdien. Saya berharap itu kan rata-rata mereka model masjid-masjid, ada yang jadi DKM dan sebagainya, untuk bisa kemudian membackup upaya-upaya kita di dalam rangka mengatur atau mengadmin lah katakan begitu potensi yang memang really betul ada itu di masyarakat kita, yaitu melalui masjid-masjid itu. Bagaimana mendorong, makanya mesti kita bentuk UPZ-nya. Ya, selama ini mereka adalah hanya di SK-kan oleh kelurahan, bagian daripada DKM. Nah, sekarang mereka kita SK-kan dengan kita yang memiliki kewenangan penuh untuk bagaimana kemudian mengambil dana-dana filantropis di masyarakat. Potensi gitu itu tadi ya. Iya, gitu loh. Berarti sekarang sudah mulai
Yang UPJD udah mulai pelatihan dong Pak? Sudah kita laksanakan baru tahap 1 lah, Tahap 1. gelombang 1. Kita berharap nih mudah-mudahan ini bisa terus simultan ya menjelang puasa ini. Memang meskipun waktunya juga sudah sangat mepet sekali, tetapi paling tidak di minggu-minggu awal puasa kita masih bisa lakukan dan terbentuk 567 itu, sehingga itu betul-betul terintegrasi, terkoordinasi, ya akan menjadi satu kesatuan daripada pengelolaan zakat di Kota Serang. Kalau selain itu Pak, untuk menggali potensi lain ada strategi lain? Ada strategi lain, perorangan. Perorangan. Ya kan perorangan kita rekrut 15 relawan, ya relawan fundraising yang kita nanti ada tebar, tapi saya berharap mereka bisa kemudian bekerja tidak man to man, tetapi mereka bekerja secara kolektif dalam sebuah networking. Ya kan jaringan kerja. Kenapa? Karena memang mereka boleh dikatakan less pengalaman, ya kurang pengalaman. Jadi bagaimanapun juga itu memang harus dipandu dulu. Karena itu mungkin nanti teknisnya kita akan bi-weekly ya, setiap minggu itu akan kita undang mereka evaluasi, kemudian arahkan kembali ya sambil brainstorming kira-kira di mana masalah mereka temukan apa dan sebagainya. Ya sekaligus juga pembelajaran karena kita rekrutin relawannya rata-rata mereka masih sedang kuliah. Oh, masih sedang kuliah ya, masih sedang kuliah, tersebar dari berbagai perguruan tinggi. Ya mudah-mudahan saya berharap mereka keluar dari sini mereka sudah betul-betul certified ya dan kompeten. Itu. Iya, oke Pak. Kembali ke tema nih Pak. Ya. Kan ada aturan dan ketentuan zakat fitrah. Ini boleh Pak, kan mungkin sebagian sahabat Banten Podcast belum mengetahui itu. Nah, boleh mungkin Bapak sedikit menjelaskan agar memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat kita di Banten Podcast. Betul. Oke. Saya kira zakat fitrah ini adalah merupakan zakat yang memang sudah terbiasa dilakukan oleh umat Islam dan dibebankan kepada seluruh umat Islam yang hidup di bulan Ramadan. Betul. Ya. Jadi memang tidak terkecuali sebenarnya. Jadi kalau saya menggambarkan tadi 599 dari 600 sekian ribu warga Kota Serang, ya itu yang muslimnya 599. Jadi cukup besar ya, 98% atau 99%-an lah itu. Nah potensi ini saya kira itu yang tampak di bulan Ramadan, di luar dari zakat mal. Kalau zakat mal itu kan dia biasanya orang menghitung perusahaan-perusahaan atau perorangan, para muzaki itu menghitung dari proses dia bekerja, dia mengais rezeki, apapun sektor yang dia tekuninya biasanya menghitung haulnya itu ada di bulan puasa. Oh, di bulan puasa. Ya, jadi dia pembayaran karena di situ makanya sering kita mengatakan makanya salah kalau seumpamanya Basna tidak menadahi dalam konteks ini, ya kan potensi yang ada di bulan Ramadan itu, ya kan di antara zakat fitrah dengan zakat mal, ya kan melalui upaya-upaya dan pendekatan yang kita lakukan ya. Nah itu. Nah karena itu 590 tadi saya sudah akumulasikan dan kalkulasikan cukup besar. Nah apa yang kemudian disebut zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang diberikan oleh setiap muslim atau yang diwajibkan pada setiap muslim yang hidup di bulan Ramadan. Ya, ketentuannya sudah kita keluarkan peraturan wali kota terkait dengan besarannya, kadarnya, yaitu adalah 2,5 kilogram beras. Ya, kemudian 3,5 liter beras. Nah, tapi kemudian kita juga menghitung ekuivalen ketika itu dengan harga beras ya yang tertinggi, yang layak memang yang dikonsumsi dan tertinggi lah hitungan premium, kita yang premium lah istilahnya. Betul, itu ya di angka 30.000. Jadi masih tetap dengan harganya dan sudah dikeluarkan oleh peraturan wali kota. Yaitu mengenai angka 30.000 itu jadi ekuivalen 2,5 kilogram beras, kemudian 3,5 liter beras, kemudian 30.000. Ini cukup satu, mana yang dipilih? Kira-kira kalau memang ada kesulitan kemudian untuk menghadirkan beras ya sudah cukup uang bisa. Nah gitu, itu yang kita lakukan. Nah terus siapa yang harus dan syarat apa yang dikenakan ya untuk orang membayar zakat fitrah? Ya pertama milik penuh, kemudian halal ya. Dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Ya, itu artinya dia betul-betul menguasai atas harta itu, bukan punya gadean orang atau pinjaman baru kemudian ini nggak bisa. Dia harus betul-betul menguasai. Iya. Ya boleh saja kalau semuanya saya memberikan pada Anda kemudian tapi itu dalam bentuk saya harus memberikan dan diserah terimakan dulu aja ijab kabulnya. Nah baru setelah itu dia akan menjadi milik Anda penuh di bawah penguasaan Anda. Baru kemudian Anda keluarkan kira-kira gitu.
Ya kan, itu terkait dengan ini. Dia beragama Islam, tentu orang Muslim, non Muslim tidak. Ya kan, karena itu kita nanti juga masuk ke berbagai usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan atau korporasi. Ya itu nanti kita pisahkan, yang non Muslim tentu tidak kita wajibkan. Ya kita ambilkan gitu. Tapi kalau dia gimana terus kalau dia mau bantu, silakan ada. Boleh Ada ya? yang non Muslim, ya apa-apa. Maksudnya apa dia? Maksudnya ya filantropi non keagamaan. Iya, non keagamaan itu. Ya kan, kira-kira kemanusiaan jadi yang disebut dengan humanity aid ya. Humanitarian aid. Kemudian hidup pada saat bulan Ramadan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam hari raya Idul Fitri. Jadi memang karena ini memang afdolnya terkadang orang melihat di akhir-akhir Ramadan sebelum yang penting sebelum sholat Id dimulai. Iya. Ya kan, karena kalau setelah diberikannya pada sholat Id, maka mau tidak mau dia akan menjadi sodako biasa. Oh, jadi sedekah biasa, Pak? Sodako Kalau biasa, pada bukan saat- pula zakat fitrah. Berarti dia belum menaikkan zakat fitrah. Waduh, saya pernah Begitu. ngalamin tuh pas kali, Pak. Nah, Pas itu makanya Idul harus Fitri segera, ya. harus segera sudah disampaikan gitu ya. Susah-susah kita sudah pakai duit juga bisa. Iya, Bang. Ya kan, dan itu makanya kenapa kemudian pendistribusiannya kita lebih fokuskan di UPZ di masjid-masjid. Ya kan, yang selama ini sudah berjalan, tapi kita minta itu dicatat dan dilaporkan. Ya, semuanya mustahiknya berapa, muzakinya siapa-siapa di kampung itu. Kalau di penduduk itu ada 4.000 orang, maka 4.000 orang itu by name by address. Namanya siapa, bayar fitrahnya berapa. Itu yang kita minta. Harus rajin. Iya. Ya kan ini berbicara persoalannya adalah uang Betul. atau harta. Ya beras dan sebagainya. Kalau beras umpamanya Pak X Fulan kasih beras ya, berarti 3 kilo setengah liter umpamanya, 3 kilo 2 kilo setengah atau 3,5 liter. Ya kan, siapa namanya, nama-namanya dicantumkan semuanya. Kali anggota keluarganya Iya. itu juga termasuk dicantumkan Iya. semuanya. Sehingga kalau kita buat laporan per desa ini kira-kira atau keluaran ini masjid ini, jamaah masjid ini yang belum nggak bayar si A. Kenapa masalahnya? Jangan-jangan dia memang posisinya dia tidak dalam posisi memiliki harta yang kecukupan untuk makan. Nah, Ya kan? iya. Kan itu paling tidak kita bisa identifikasi. Kemudian termasuk juga dari sisi asnafnya. Ya, asnafnya yang 8 itu, ya kan, itu juga harus terdata siapa-siapa namanya. Karena boleh jadi kita berpikir ini kan dianalisis oleh UPZ. Untuk bagaimana kemudian hari ini dia menjadi, tahun ini dia menjadi asnaf, tapi bagaimana kemudian melalui upaya yang dilakukan UPZ nanti, ya kan, lambat laun kemudian tahun depannya dia sudah menjadi muzaki. Atau potensialnya menjadi muzaki. Ini kan yang cakep. Berarti sudah kurang terentaskan. Artinya apa yang kemudian dari pengelolaan zakat itu bisa tercapai, tujuannya diantaranya adalah yaitu pengentasan dan pemberdayaan masyarakat. Berarti nanti dari Basnas ada pemahaman sampai ke sana, karena kan selama ini Pak kita hanya dihitung berapa keluarganya, saya ada 5, Ya. cuman begitu saja, data namanya tidak. Nah ini ke depan gimana nih Pak? Nah itu dibayarkan kepada UPZ. Jadi UPZ menyebut bola khud namanya. Makanya perintahnya sama saja, zakat mal maupun zakat fitrah, khud min amwalihim, datang. Kita datang jemput itu. Jadi jangan bertopang dagu, berpangku tangan. Ya kan harus ini, karena itu ambilin, karena di dalam ambilin itu ada hak. Dan Allah mencantumkan itu ambilin itu dalam At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilin. Ya kan. Jadi amilin dan amilin itu sekali lagi itu bukan mufrad, itu jamak. Ya kan. Tapi siapa yang kemudian memiliki kewenangan sebagai amilin? Ya tentu adalah orang yang berwenang atau lembaga yang dituju berwenang, itu yang di-SK-kan kita UPZ oleh kita sebagai kita lembaga negara non struktural, ya itulah yang kemudian kita berikan. Nah, mereka sebagai wakil kita di masjid-masjid untuk bagaimana mengelola itu. Oh, berarti ke depan nanti sudah ada datanya Pak ya, karena kalau sebelumnya kan kita hanya datang ke sana ya cuman ya saya menyerahkan zakat fitrah. Betul. Begitu saja. Betul. Itu yang ini bahkan terkadang ya ambillah kalau 599 ya kan 99 ribunya mudik kampung menyerahkan zakat fitrahnya enggak apa-apa. Iya. Ya kan. Kemana saja yang penting bagaimana kita bisa menjamin bukan menjamin lagi, tetapi juga mendata bahwa yang membayar zakat ya kan manapun dan dimanapun dalam bentuk apapun kira-kira begitu itu bisa terdata di kita. Itulah kewajiban amil. Selama ini kan tidak terdatanya, itu yang repot. Orang menyerahkan potensinya 20 juta tapi menyerahkan 10 juta. Iya. Ya kan nggak jelas namanya lagi. Udah yang penting ada dari lembaga aja. Ya, benar.
Ya kan, kita yang salahkan, ambilin. Tapi ingat, undang-undangnya undang-undang pengelolaan zakat, bukan undang-undang zakat. Ini artinya dari sisi tata kelola yang harus dibenahi. Iya, betul, betul. Ya kan, karena itu di dalam azab pengelolaan itu adalah bersyariat, ya berkeadilan, pemerataan, ya kan, itu loh. Kemudian accountable, kemudian terintegrasi, itu bagian daripada azas pengelolaan. Cuma yang pertama dari syariat. Jadi jangan keluar dari tata cara syariah, syar'i. Itu. Ya kan? Berarti nanti ada tahap sosialisasi dong Pak ke masjid. Ya, masjid kan selama ini kan kadang-kadang dari masjid setelah nerima zakat mereka ada juga yang secara mandiri membagikan langsung ke ke ya penerima zakat gitu. Oh iya, jadi itu nanti nggak apa-apa, itu pendistribusian dan pendayagunaan itu untuk zakat fitrah silakan. Daripada terbayang nggak ketika terkumpul beras umpamanya 1 ton dibawa dulu ke Basnas. Oh iya, iya. Baru kemudian ditarik, nanti kapan selesainya, kapan dibagikannya? Yang penting ada laporan ya. Nah itu dibagikannya di tempat. Kita tidak ini, mereka sebagai pengumpul, tapi kita berikan kewenangan juga untuk mendistribusikan di tempatnya, Gitu. di mana sebenarnya dipungut. Ya kan 100% kalau zakat fitrah. Ya kan, kalau zakat mal itu memang ada 70-30, ya kan, untuk bagaimana kemudian kita memberikan aspek pemerataan kepada daerah-daerah lain. Karena coba bayangkan ada masjid 500 sekian, tidak semua memiliki muzaki yang sama besarnya. Oh iya betul, pasti beda. Ya kan, bahkan ada satu masjid yang muzakinya potensinya kecil tetapi lebih banyak mustadafinnya atau mustahikinnya. Ya kan, nah ini kan kalau tidak dipasok, ya kan, itu dipasuk dari daerah-daerah lain, itu yang kira-kira semacam itu yang kita. Nah itulah kita berbicara pemerataan. Jadi kita bagaimana juga memperlakukan sistem itu secara merata. Gitu. Nah kemudian bagi UPT-UPT itu kita sosialisasikan. Ini kan persoalannya 500, kita tenaganya cuma ada 23 orang. Jadi nggak mungkin kita menjangkau itu. Makanya kemarin kita menjangkau itu, paling tidak komunikasi kita adalah pertama melalui surat, melalui WA dan sebagainya. Nah, nanti proses sosialisasi dan edukasi kita lakukan mungkin by daring dengan DKM itu ya. Ya, dengan DKM itu, dengan harapan mereka bisa kemudian mengikuti prinsipnya bagaimana kemudian berbagai kebijakan dan aturan yang ada itu tertransformasi ke dalam mereka. Mereka bisa memahami dan kemudian mereka implementasikan pada lapangan. Dan tentu tidak lepas juga kita melakukan tetap apa yang disebut dengan pengendalian monitoring dan evaluasi pada setiap item langkah yang kita berikan gitu loh. Ya lebih konkret ya sekarang langkah ya. Jadi semua termonitor. Oh iya, saya bilang nggak bisa, saya nggak ada sesuatu yang berbicara konteks pengumpulan yang harus tidak saya ketahui. Saya harus tahu cover. Ya meskipun secara berjenjang, tapi saya harus menguasai, mengidentifikasi masalahnya apa. Kalau memang ada masalah segera dilaporkan supaya kita bisa selesaikan. Makanya kita susun buku ini pun juga berangkat dari persoalan-persoalan. Bapak susun nih sendiri? Ya susun aja, saya bukan menulis. Ya kan? Susun. Nah ini terkait dengan bentuknya tanya jawab, karena itu yang biasa, masyarakat langsung bertanya. Ya kan, kemudian dijawablah dengan Ustadz. Makanya kita ingin juga ada kesamaan paham. Ya kan, pada prinsipnya sebenarnya apa sih, nggak ada perdebatan ini. Ya kan, ini persoalan Anda amil atau bukan amil, kan kira-kira begitu. Anda mustahik atau bukan mustahik, kan kira-kira gitu. Disepakati saja dia mustahik bukan, kira-kira begitu. Kan itu doang masalahnya. Kalau masalah zakat wajib ya sudah pada tahu semua. Ya kan, gitu loh. Makanya nggak mengeluarkan zakat itu ancaman dalam Al-Quran dahsyat itu. Ya, dan hadis itu saja yang kita. Tapi selama ini Pak, ada nggak yang maksudnya Bapak menjadi temuan keluar dari koridor aturan itu di Kota Serang khususnya? Di Kota Serang selama ini insya Allah nggak ada. Cuma persoalannya ini kan bagaimana sistemik aja, mestinya atau terintegrasi itu aja, bahwa ini kan nyempal parsial sendiri-sendiri gitu loh. Nah sekarang kita integrasi termasuk OPD, zakat penghasilan. Ya kan, zakat penghasilan dulu potensinya 10 juta, nyerahin 5 juta, ntar dulu stop, balikin sama saya. Gak bisa kita terima. Anda harus cantumkan 5 juta ini siapa-siapa orangnya, berapa-berapa masing-masing. Iya di OPD. Jangan kita yang dipersalahkan sebagai pengelola. Lah kalau saya terima, saya yang salah. Iya, gak ada data lengkap. Harus ada datanya. Gitu. Kan dilakukan payroll seumpamanya oleh bagian keuangan. Ya masuk datanya. Ya kan melalui transfer ya bank, tetapi kan data namanya harus ada. Ya kan tadi kirim pakai WA pada sebagainya, itu kita cek sehingga saya punya catatan, dan saya punya catatan nama-nama pegawai yang disebut dengan SIMPEK, Sistem Informasi Kepegawaian. Jadi nggak bisa dikibulin.
Ya kan, saya tahu si A, si Fulan, ya golongannya sekian, gajinya sekian, TPP-nya sekian. Ya kan, zakatnya berapa? Kalau zakatnya ternyata dia kecil, minimal zakat dalam konteks nisab penghasilan itu 100.000, 100.000 sekian. Ya kan, kalau dia bayar 42 berarti belum masuk zakat. Belum masuk Berarti infak kan? Iya. Gitu. Beda perlakuan antara zakat dengan infak. Itu yang kita maksud. Nah sekarang itu saya harus detail seperti itu. Makanya saya minta ke BKD Kota Serang data kepegawaian. Ya berapa ribu? Saya punya catatannya 4.326 pegawai dengan segala tingkatannya dari golongan. Ya kan, golongan 4A, lengkap ya. Jadi nggak bisa, tinggal nanti untuk evaluasi tinggal saya lihat aja ini dinas mana ini, pegawainya ini. Loh, kok ini penghasilannya sekian, tiba-tiba kok bayarnya sekian? Masalah berarti hutang tidak sesuai dia. Tidak sesuai ya. Sampaikan. Tapi Pak, memang selama ini di Kota Serang menyalurkan zakatnya ke semua ke Basnas apa memang ada yang mandiri juga ke luar? Kalau Kota Serang berbicara mana nih? Apa OPD? Ya, OPD. Ya, OPD itu keharusannya masing-masing tingkatan. Kota Serang bayarnya ke Kota Serang. Pemkot. Ya, Pemkot ke Kota Serang. Gitu loh. Masih banyak memang yang membandel. Iya, masih membandel. Gitu loh. Padahal sudah. Ya, dan kita memberikan pelayanan, kita keluarkan BSZ, bukti setor zakat. Kalau dia sudah membayar zakat mana seharusnya dikasih bukti setor zakat atau kwitansi. Kwitansi ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan itu menjadi pengurang pajak. Pajak penghasilannya. Jadi begitu. Ya kan fasilitas itu sudah terbuka. Jadi orang nggak ada ruginya kok bayar zakat kalau memang kita sudah waktunya membayar zakat. Insya Allah Pak tidak akan berkurang rezeki. Betul itu. Inilah emang makanya saya sering kadang-kadang bilang supaya mentradisikan dan memudahkan ya kan kita membayar zakat. Setiap kita memperoleh 1.025.000 aja udah begitu aja. Iya, padahal sebetulnya ya kan? Ya kadang-kadang ya kayak berat gitu ya. Betul. Nah, karena biasa kan dapat itu 25.000 atau setiap dapat itu 2,5% begitu aja lah. Kalau dapat 100 ya kan. Itu 250. Gitu. Ini kadang-kadang ya itu ya kurang kesadaran. Betul. Berat. Itu kalah kita anak sekarang tuh, lihat anak sekarang SMP tuh ya kan. Dia belajar itu bukan main. Ya kan, itu dia berusaha untuk tahu satu tentang ketentuan agama dia berusaha lakukan. Ya kan gitu. Tinggal nanti besarnya tentu kalau dia sudah menguasai dan kemampuan dia juga meningkat. Insyaallah. Oke Pak Haji, nih sekarang bahas Sahabat Banten Podcast mungkin sedikit ada pencerahan nih tadi soal aturan dan ketentuan zakat fitrah, termasuk zakat mal dan zakat ya rutin lah bulanan ya. Yang biasa saja mereka kan dari hasil pendapatan mereka zakatkan 2,5%. Nah di luar itu Pak Haji boleh nggak disampaikan kan di Basnas ini kan pastinya punya banyak program-program penyaluran zakat. Nah itu ada kegiatan dan program kegiatan apa saja sih di Basnas Pak Haji kalau boleh disebut? Sebenarnya kalau program penyaluran yang disebut dengan itu di bidangnya sebenarnya bidang Waka2. Waka2 ada lagi ya. Mayudi ya namanya bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Banyak beasiswa untuk anak-anak. Kalau kita tingkatannya sanawiyah atau SMP karena sesuai dengan kalau SMA itu provinsi. Iya provinsi betul. Gitu ya kan itu beasiswa, kemudian ada bantuan, kita juga bantuan kemanusiaan, kemudian di luar pendidikan ya, pendidikan, kesehatan juga ada. Gitu loh. Jadi banyak hal sebenarnya termasuk juga di sektor ekonomi bagaimana pemberdayaan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat itu kita bangun. Itulah diantaranya yang itu dan memang terus terang nilai yang ada itu pembaginya lebih besar daripada penyebutnya itu saja. Makanya ini karena kemampuan kita mengumpulkan 2,3. Coba kalau semuanya kemampuan kita meningkat terus. Bahkan asumsi saya ke depan itu juga maka semua rekanan pemerintah daerah itu dapat proyek itu kena 2,5% dari keuntungannya. Iya. Harus begitu dong berani. Political will harus ada. Betul. Ya kan, tentu kita berlakukan pada yang Muslim. Ya, tinggal kalau pemerintah yang dapatnya non Muslim ya kita nggak dapat zakatnya kan begitu. Ya kan? Sekarang kan dari Basnas sudah ada datanya itu ya. Sudah ada data. Oh iya sederhana saja lah. Kalau anggaran pemerintah daerah itu 1,3 triliun sumpamanya. Ya kan 300-nya PAD, 1,2-nya lebih banyak bantuan provinsi dan pusat sumpamanya ya dana ini konsentrasi. Ya kan. Ambillah semuanya 800 jutanya.
Iya. 800 jutanya kali 2,5%, 10%-nya dulu kan keuntungan kan? Iya betul. Iya kan, berarti 8 miliar. 8 miliar. 8 miliar 2,5%-nya. Iya, itu. Sederhana aja ya, padahal sederhana gitu. hitungannya. Betul. Pak Haji, Allah. ini luar biasa nih Pak Haji nih. Tadi sudah disampaikan sama Haji soal aturan dan ketentuan zakat, termasuk zakat fitrah, terutama karena ini di bulan suci Ramadan. Biar masyarakat kan selama ini kan tahunya ya zakat fitrah, ya kita lepas-lepas saja gitu. Nah kalau sekarang kan setelah mengetahui ketentuan dan aturannya dan disalurkan kemana, mungkin mudah-mudahan sih terpanggil jiwanya gitu untuk berzakat fitrah di bulan nanti menghadapi Idul Fitri. Pak Haji, ini luar biasa bincang-bincang kita. Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat Amin. masyarakat Banten. Barangkali ini sebelum kita tutup Pak bincang-bincang kita, ada baiknya Bapak closing statement untuk quote kepada masyarakat khususnya. Oke, terima kasih. Melalui fasilitas yang diberikan oleh podcast Banten Podcast ya, Banten Podcast bersama PCNU Kota Serang, saya apresiasi betul dan momen ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kita Basnas Kota Serang. Ya, untuk menyampaikan, kita hanya memohon kepada masyarakat melalui juga podcast, menghadirkan dengan podcast ini dan kemudian juga dengan PCNU dan masyarakat ya, untuk kemudian marilah kita percayakan pengelolaan zakat ini kepada amilin yang sudah ada sementara ini di Basnas maupun juga di UPZ masjid dan sebagainya ya kan, karena dengan membayarkan zakat itu kepada amilin itu insya Allah akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitasnya ada, bisa dilihat dan kita juga memfasilitasi dengan berbagai bentuk pelayanan. Kita berharap mudah-mudahan ya kesadaran kita untuk tetap mencatatkan semua yang ada di kalangan UPZ masjid ya kan, itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan kemudian dilaporkan ke Basnas sehingga kita betul-betul bisa berbangga ya bahwa kita mayoritas muslim 599 ini ya kan tercover semua di dalam zakat fitrah yang tercatat dan terlaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Laode Asrarudin Taufik sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan JIS Basnas Kota Serang. Ya. Untuk kehadirannya terima kasih Pak sudah bisa hadir di Banten Podcast. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu Pak. Oke, sahabat Banten Podcast, itulah bincang-bincang saya dengan warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Taufik, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya undur diri, Nijar Solin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.